Tidak terasa 3 tahun sudah, kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Andi Harun Rusmadi membangun kota Samarinda guna mewujudkan Samarinda menjadi pusat peradaban. Sejumlah program kerja untuk mewujudkan Samarinda menjadi pusat peradaban secara bertahap telah dilakukan. Bahkan, masyarakat kota Samarinda mengaku telah merasakan perubahan dan juga kemajuan dalam kepemimpinan Andi Harun Rusmadi. Nah, kali ini Samarinda Beradab akan merefleksi hasil kinerja Andi Harun Rusmadi selama memimpin kota Samarinda. Kita awali dari mana tempat saya berada saat ini. Coba masyarakat Sabar perhatikan, turap yang ada di sekitar Sungai Karangmumus ini dulunya adalah deretan rumah warga yang sudah dinormalisasi. Tak hanya menormalisasi Sungai Karangmumus, perbaikan drainase juga dilakukan untuk mempercepat jalur air hujan menuju sungai. Menurut orang nomor 1 di kota peradaban ini, drainase yang baik akan memastikan distribusi air hujan secara merata dan mengoptimalkan kapasitas saluran sehingga dapat menangani volume air yang lebih besar. Satu misi pemerintah kota Samarinda adalah membangun infrastruktur yang mantap dan juga modern. Pemerintah kota Samarinda membangun proyek pembangunan tunnel atau terowongan lalu lintas pertama di Kalimantan. Terowongan yang diproyeksikan sepanjang 690 meter. Proyek ini merupakan terobosan pertama yang ditargetkan pemerintah kota atau Pemkot Samarinda untuk mengatasi kemacetan di kawasan Gunung Mangga, Kecamatan Sambutan ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan progres mega proyek senilai 395 miliar rupiah itu sudah 20%. Andi Harun optimistis pada Januari 2024 mendatang progres pembangunan ini sudah 32%. Pemerintah menargetkan Oktober 2024 kontrak selesai dan terowongan bisa fungsional termasuk pemeliharaan 1 tahun ke depan. Selain mega proyek pembangunan tunnel atau terowongan, salah satu mega proyek Pemkot Samarinda yang saat ini sedang dikerjakan adalah Teras Samarinda. Wali Kota Andi Harun menyebut, ia akan menciptakan suatu kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Samarinda melalui mega proyek ini. Melalui proyek Teras Samarinda, ia optimistis membuat Kota Samarinda bertransformasi menjadi unggul di masa yang akan datang.
Samarinda yang sedang dibangun ini memiliki panjang kurang lebih 7 km dan pengerjaannya dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen ini menggunakan anggaran sebesar 36 miliar rupiah. Kemudian segmen 2 dan seterusnya berada di kawasan Dermaga Pasar Pagi, dimulai dari depan Rumah Jabatan Gubernur hingga kawasan traffic light depan Masjid Raya Darussalam dan Pelindo. Konsep yang kita pakai memang dilakukan pembangunan secara totalitas, tapi semangat yang kita ingin usung adalah bahwa ini merupakan halaman atau teras bagi Samarinda, bagi politik ya, untuk kegiatan keluargaan, termasuk menjadi salah satu elemen di dalam rangka menopang kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, bahkan juga di bidang UMKM. Tapi sebagai sarana rekreasi dan sarana investasi bahkan. Proyek Teras Samarinda selesai, justru kita bisa kombinasikan. Memang kalau sekarang belum bisa. Nanti kalau udah dapat kena sentuhan arsitektur, desain yang lebih catching, nanti kita lihat. Oke, Pak. Selain menggunakan konsep pedestrian yang terintegrasi, nantinya akan ada mode transportasi massal dengan bus yang terjadwal. Tak hanya menampilkan transportasi ramah lingkungan dan modern, masyarakat juga dapat melakukan aktivitas lain seperti olahraga, rekreasi, berdiskusi bersama, menggelar pertunjukan, hingga menikmati stand UMKM sembari melihat pesona Sungai Mahakam. Demi mewujudkan Samarinda sebagai pusat peradaban, pemerintah Kota Samarinda, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Andi Harun Rusmadi membuat program bantuan peralatan dan juga sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun. Beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Samarinda Dr. Rusmadi berkesempatan hadir dalam pemberian penghargaan peningkatan strata UKS atau M Kota Samarinda di SD 007 Samarinda Ilir Senin 23 Oktober 2023. Rusmadi pada kesempatan tersebut mengingatkan akan pentingnya sekolah yang bersih dan sehat. Menurutnya, dengan membudayakan kebersihan dan kesehatan di sekolah, akan lahir siswa yang berakhlak mulia dan cerdas serta memiliki kepribadian yang patriotisme. Ya, pagi ini bersyukur kegiatan kita dalam rangka untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada tim pembina UKS kecamatan, para camat, kemudian sekolah-sekolah yang menjaga sekolahnya bersih, sehat. Dan untuk urusan UKS ini, sekolah ini ada stratanya, dari paling bawah minimal, kemudian yang kedua standar, ketiga optimal, dan keempat paripurna. Kita menargetkan memang tahun ini itu nggak ada lagi sekolah yang minimal, tetapi ternyata masih ada. Dan ya bersyukurlah nggak sampai 10% yang minimal, dan ada yang sudah mencapai paripurna. Ya kita berharap ini melalui kegiatan seperti ini terus mendorong, apalagi soal sekolah bersih, sehat, menyenangkan itu sebenarnya sebuah prasyarat untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Selain itu, pemerintah Kota Samarinda juga melakukan perbaikan sejumlah fasilitas sekolah. Wali Kota Andi Harun beberapa waktu lalu melakukan peninjauan langsung ke lapangan ke SD 014 Kelurahan Tanah Merah pada Rabu 29 November 2023. Dalam keterangannya, Wali Kota Andi Harun mengatakan
Kondisi SD 014 saat ini sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk kegiatan pembelajaran. Selain dekat dengan lokasi tambang yang beresiko, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium dan toilet juga tidak memadai. Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan wajib belajar atau lama sekolah 12 tahun masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Untuk itu, pemerintah Kota Samarinda terus melakukan upaya perbaikan infrastruktur sekolah, dukungan bantuan sosial guna memastikan program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun berjalan sesuai dengan targetnya. Nah, di segmen terakhir merefleksi hasil kinerja Andi Harun dan Rusmadi selama memimpin Kota Samarinda, kita akan membahas program pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan Probebaya. Seperti yang kita ketahui, Wali Kota Samarinda Andi Harun memiliki banyak tantangan yang terlewati dalam mewujudkan program ini. Tapi tak sedikit yang menilai keberhasilan Probebaya ini sebab bersinggungan langsung dengan masyarakat. Pasalnya, kebijakan ini diperuntukkan kepada masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial masyarakat dengan menggelontorkan anggaran senilai 100 juta rupiah kepada setiap rukun tetangga atau RT di seluruh Kota Samarinda. Di penghujung tahun 2023 ini, dirinya menyampaikan refleksinya terhadap program ini. Persentasenya di atas 90%. Keberhasilan ini termasuk kemanfaatannya di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan ini terbukti dari banyaknya pembangunan infrastruktur sederhana di lingkungan masyarakat seperti pembangunan akses jalan, jembatan, gapura, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, hal ini juga menjadi jawaban atas beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang digencarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh menganggap masyarakat dan rakyat itu hanya sebagai objek pembangunan. Tapi masyarakat dan warga itu merupakan subjek dari pembangunan. Apa yang dimaksud merubah dari hanya semata-mata menjadikan rakyat warga itu sebagai subjek pembangunan? Selama ini hanya wali kota, kepala Bapeda, sekda, asisten, camat, lurah yang dianggap paling tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Padahal sesungguhnya kita harus membalik. Sebelum kita buat perencanaan, kita harus tanya kepada warga apa yang mereka butuhkan. Samarinda makin maju, makin maju, makin maju. Sekali lagi, Samarinda makin maju, makin maju, makin maju. Terima kasih, applause untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesyanto, Ketua RT 03 Kelurahan Gunung Lingai, Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini masyarakat sangat terbantu dengan adanya program Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Andi Harun, atas program yang sekarang sedang gencar-gencarnya, yaitu program Probebaya, sehingga masyarakat dapat melakukan budidaya ikan seperti di wilayah saya ini, yang tujuannya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat yang dulunya kawasan ini terlantar atau terbengkalai karena belum terbangun oleh pemiliknya, maka kita manfaatkan untuk menambah pendapatan masyarakat. Komentar warga.
Tidak menarik rasanya kalau rekam jejak 2023 perjalanan Andi Harun Rusmadi membangun kota Samarinda gak ngebacain komentar-komentar para netizen yang selalu kepoin media sosial Samarinda Beradab. Kali ini kita akan merangkum komentar-komentar warga kota Samarinda nih yang lucu-lucu dan unik-unik. Mungkin menarik untuk dibahas dan diperbincangkan sebagai masukan atau kritik guna membangun kota Samarinda sebagai kota peradaban. Komentar dari @tegul511. Benahi terus Pak Samarinda. Saya setuju dengan moto Samarinda Kota Peradaban setelah sekian tahun kehilangan identitas. Wah, keras juga nih komentar. Sekian tahun kehilangan identitas. Tapi menurut aku sih ya, kita nggak usah deh ngebahas hal yang sudah terjadi. Mending kita nikmatin aja nih perubahan dan perkembangan kota Samarinda saat ini. Selanjutnya nih dari @abang gemoy. Intinya kami mau tidak ada lagi tambang batu bara di Samarinda. Lalu proyek-proyek pembangunan perumahan harus dengan izin dan pengawasan ketat oleh pemerintah. Revitalisasi sungai, drainase, jalan dan taman, jalan umum dan trotoar itu tidak lagi digunakan sebagai area berjualan dan parkir, serta tidak ada lagi jukir liar. Sudah sih itu aja cukup kalau aku. Maka Samarinda akan menjadi kota layak dan nyaman. Waduh abang, @abang gemoy ini kayaknya lagi emosi nih. Selanjutnya kita bacain komentar warga yang ngomentarin postingan kami saat Wali Kota Samarinda kunjungan ke proyek terowongan yang saat ini sedang proses pembangunan. Dari @winata Sunardi, yang sebelum-sebelumnya pada kemana dan ngapain coba? Kok seperti baru merasa progresnya di Wali Kota Samarinda periode kali ini aja yang ngerjain semua yang terbengkalai maupun proyek baru. Mantap Pak Aha. Tolong terus lanjutkan ya periode kedua sampai selesai baru lanjut ke tingkat provinsi Pak. Terima kasih Pak. Nah ini nih yang menarik untuk dibahas. Kata Winata, Pak Wali jangan lanjut ke tingkat provinsi. Emangnya kenapa kalau Bapak Andi Harun masuk ke kontestasi Pilgub 2024 mendatang? Tapi doakan saja Bapak Andi Harun sukses membangun kota Samarinda. Terus cuplikan panjang, umur sehat selalu. Terima kasih. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus kota penyangga ibu kota negara atau IKN Nusantara, Samarinda terus berbenah menuju arah kebaikan pembangunan. Kehadiran IKN Nusantara di Kalimantan Timur memberikan energi positif pada pembenahan infrastruktur hingga sumber daya manusia atau SDM. Sebagai kota yang dibelah oleh pesona Sungai Mahakam, kota ini bagaikan gerbang sekaligus penyangga bagi kehadiran IKN Nusantara di bumi Kalimantan Timur. Selama menjabat dan memimpin kota Samarinda, Andi Harun dan Rusmadi Wongso, seluruh program yang dicanangkan tak hanya menjadi sebagai wacana atau mimpi. Satu persatu keberhasilan semakin nyata terlihat, bahkan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pencapaian program pembangunan pemerintah era Andi Harun dan Rusmadi Wongso membuat Samarinda masuk dalam 10 kota ternyaman di Indonesia. Kepemimpinan yang tegas, berani, namun tak meninggalkan sisi humanis membuat kota Samarinda bergerak ke arah yang jauh lebih baik. Sebagai kota besar di Kalimantan Timur, Samarinda terus memperbaiki wajahnya untuk menjadi gerbang penyangga lahirnya IKN Nusantara.